Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah ditetapkan akhir kehidupan ini, maka manfaatkanlah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ini rumus yang pertama. Bersyukur, tinggal beraktivitas di hotel seperti ini, dapat kesempatan sekali seminggu. Ini harus disyukuri. Artinya kesempatan, saya tanya tadi, ini program individu pribadi yang kemudian ketemu dengan sama-sama yang punya keinginan, atau program dari manajemen. Tapi jawabannya karena dari manajemen. Artinya walaupun hati ini tadinya nggak suka, tapi karena ini program hanya tertarik, bersyukur. Ada juga orang yang senang banget ngaji begini, tapi nggak dikasih kesempatan. Nah, bahkan dikurangi. Kalau dia meninggalkan jam kerjanya 1 jam itu honornya dikurangin, gitu. Tapi ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri walaupun waktunya sangat terbatas. Sekali seminggu dan sudah tahunan ya. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wahbib masyita. Cintailah apa yang ingin kau cintai. Tapi ingat, semua yang ingin kita cintai, yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Tidak akan ada yang kekal. Mau secinta apapun kita dengan sesuatu, kita yang akan berpisah dengannya, atau yang kita cintai itu akan memisahkan kita. Maka teorinya itu mencintai ini di dalam suatu syair itu diungkapkan ahbib masyita fa innaka wahbib man syi'ta. Cintailah apa yang ingin kau cintai dengan sekedarnya saja. Karena boleh jadi yang paling kita cintai itu ternyata di ujungnya itu malah nggak baik bagi kita. Wabghid baghiduka hawanallah fa innaka baghiduka wa huwa khairul lakum. Begitu juga kebalikannya. Kalau unsur benci itu muncul pada seseorang kepada orang lain, bencilah seperlunya aja. Jangan terlalu membabi buta. Karena boleh jadi yang kau paling benci itu ternyata besok jadi teman. Nah, rumus ini ada dalam kehidupan. Mencintai sesuatu, sangat dicintainya tanpa ada rasa ingin berpisah dengannya. Tapi ternyata ketika perpisahan datang, apa yang dihadapi? Itu. Karena terlalu besarnya cintanya kepada sesuatu itu, kepada benda, kepada seseorang, ketika berpisah. Nah, ini biasanya masa muda yang belum nikah ini kadang-kadang udah nikah semua belum nih? Belum ya. Nah, ini kalau mencintai seseorang ini jangan terlalu semua, jangan dikasih semua. Gitu. Cinta itu buta. Nanti kalau dikasih semua nanti ternyata nggak bareng, nggak bersama-sama. Nah, termasuk benda, hilang benda itu, kecolok orang di sana, stres dia. Akhirnya akan terjadi yang hilang-hilang nggak balik lagi, malah kemudian menambah musibah baru, yaitu sakit. Gitu. Dan yang lebih ekstrim lagi ada yang sampai kemudian dia pun juga ikut hilang ditelan masa, kehilangan nyawa. Nah, kenapa? Karena tidak siap berpisah dengan yang paling ia cintai. Nah, oleh karena itu rumus mencintai itu silakan, tapi ingat saat-saat nanti akan ada waktu perpisahan. Kalau waktu perpisahan datang, ya jangan kecewa, terima. Kenapa? Karena itu rumus. Karena nggak akan ada yang abadi, nggak ada akan yang bersama-sama. Yang terakhir adalah wa'mal masyita fa innaka majaziyun. Amal pekerjaan, lakukan semuamu, tapi ingat kau akan mendapatkan balasan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau amal yang kau buat itu baik, maka balasannya akan menjadi baik. Tapi kalau amal yang kau buat itu buruk, maka balasannya pun juga akan menjadi buruk. Nah, terkait amal ini, amal soleh, nah ini penting. Amal soleh ini akan menjadi penolong bagi kita. Ada satu makalah yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan
masalah pentingnya kita beramal soleh ini. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadi faka'annama raqabal bahra bila safina. Siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, makna bila zadin itu adalah bila amalin, tanpa amal, seperti ia mengendarai sampan di atas lautan tanpa apa itu namanya itu ini gayung, tanpa dayung. Nah, siapa orang yang masuk berlayar di atas lautan tanpa perahu, seperti dia berada di dasar lautan sedang tenggelam. Nah, maka orang yang masuk kubur, man dakhala qabra bila zadi fa'anamal gharqa al-mughawwith. Orang yang masuk alam kubur nanti tanpa bawa bekal, maka dia akan seperti tenggelam di lautan yang uak-uak minta pertolongan gitu. Jadi beramallah, tapi pilihlah amal yang baik. Carilah amal yang akan menyelamatkan, yang menghantarkan kehidupan tidak hanya bahagia dunia saja, tapi juga bahagia akhirat. Kenapa? Karena akhir kehidupan tadi adalah bukan dunia, tapi akhirat. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita untuk selalu beramal, tapi amalnya jangan hanya amal yang bersifat duniawi. Dalam Al-Quran Allah berfirman di akhir surat Al-Hasyr ayat 18-19, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap individu, jiwa, memperhatikan tentang apa yang akan dia lakukan di hari esok. Jadi ini rumus teori Al-Quran memerintahkan kita untuk merumuskan prospek hidup perjalanan esok. Nah, kira-kira kalau ke kanan jeblok, kiri jalur aman dan mengangkat prestasi, tengah lebih anjlok, nah, kita bisa pilih. Kalau ternyata yang A ini adalah jalur yang harus dipilih, maka pilih. Kalau kiri itu jalan yang penuh dengan lubang, jangan dilewati. Ini konsep hidup ini dituntun oleh Allah agar kita memilih jalan besok itu dirumuskan, perhatikan, agar kita menyiapkannya dengan baik. Perintah Allah yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hendaknya setiap jiwa memperhatikan tentang apa yang akan dia lakukan dari esok. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena sungguhnya Allah waspada terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Ayat berikutnya, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah, yang terus pada akhirnya juga lupa pada diri sendiri. Kenapa? Kalau kita lupa pada diri kita, seperti apa orang yang lupa pada diri? Orang lupa diri itu ya orang yang tahu dia berasal dari mana. Orang yang lupa diri adalah orang yang tidak mengerti dia ini dari mana, gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lupa kepada Allah, kemudian menyebabkan kita lupa pada diri sendiri, yang pada akhirnya pun juga Allah pun akan melupakan kita. Hadirin jamaah, saya kira waktunya terlalu singkat, tapi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Saya ulas, yang pertama adalah pilihlah jalan hidup yang ingin kita jalani, tapi jangan sampai merusak kebahagiaan yang sudah Allah siapkan. Artinya kebahagiaan yang akan diperuntukkan
bagi orang-orang yang sesuai dengan kriteria Allah, maka pilihlah jalan itu. Kehidupan yang Allah berikan ini kita syukuri, kita manfaatkan agar mampu menuju dermaga kehidupan yang penuh dengan kenikmatan nanti. Yang kedua, mencintai, menyukai. Dunia boleh kita sukai, karena dunia ini adalah tempat kita berlabuh, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari kenikmatan. Tapi jangan sampai kemudian kita terlena dengan dunia, bahwa setelah dunia ada kehidupan, yaitu akhirat. Dunia ini hanyalah pijakan, bukan tujuan. Maka jangan terlalu mencintainya, karena kita akan melewatinya. Segala sesuatu yang kita miliki, kalau kita pakai dan terlalu besar rasa cinta kita, ketika hilang sangat berat hati ini melupakannya. Itu rumus. Yang ketiga adalah beramal, berbuat. Amal dianjurkan, silakan dipilih. Berbuat jahat silakan, tapi ingat balasannya yaitu mau berbuat baik silakan. Nanti juga yang menikmati balasan juga adalah yang berbuat baik itu. In khairan fa khairan, in syarran fa syarrun. Tapi kalau berbuat jahat, ya kayak tadi, berarti kan itu tidak ada amal kehidupan di dalam dirinya. Nanti dia seperti orang yang berada di tengah lautan tanpa sampan, tenggelam. Al-ghariqil mughawwith, orang yang tenggelam yang meminta tolong. Meminta tolong ke siapa? Berada di tengah lautan. Nah, orang yang dalam kubur, bahkan nama raqabal bahra, orang yang ada dalam kubur seperti orang yang berada di tengah lautan tanpa ada perahu, bila safinah, tanpa ada